Baik, selamat sore saudara-saudara. Kita akan bahas chapter ke-9 ya hari ini ya. Kita bahas chapter 9. Kita ketinggalan. Harusnya teman-teman yang di kelas 11 sudah chapter 12 ya. Karena satu, sebelum UTS kita ketinggalan satu chapter. Setelah UTS 2 kali saya nggak masuk. Jadi nanti kita coba kejar ya. Semoga sampai pada hari tertentu chapternya sama dengan kelas sebelah. Oke, saudara-saudara, hari ini kita bicara yang lebih luas lagi terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Karena contoh-contoh yang diberikan sebelumnya itu biasanya ya hanya ada parent dan subsidiary. Nah, sekarang ketika kita masuk di tahapan indirect and mutual holding, nah itu berarti kita sudah bicara holding. Holding itu bisa jadi subsidiary-nya lebih dari satu, ya. Holding atau grup itu berarti anaknya itu lebih dari satu. Bicara tentang holding, ya, maka ini adalah 3 struktur dari afiliasi. Jadi kalau bicara nanti perusahaan afiliasi, kita akan lihat berdasarkan 3 point of view ini. Yang pertama adalah holding yang langsung. Nah, ini yang biasanya kita biasanya kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walaupun nanti kita lihat juga ada indirect holdings ya, ada indirect holdings. Nah, direct holdings kalau yang selama ini kita lihat hanya P ke S. Nah, nanti ada P ke S1, S2, S3 ya. Sementara indirect holding ini nanti ada urutannya. Jadi P ke S di bawahnya ada lagi S memiliki apa gitu ya. Nah, itu yang nanti disebut grandpa atau father, son, and grandson ya. Lalu ada mutual holdings. Nah, makin ke kanan berarti nanti makin ya bisa dibilang rumit ya, bisa dibilang rumit. Oke, yang pertama direct holding. Direct holding ada 2, ada yang subsidiary-nya 1, ada yang subsidiary-nya lebih dari 1. Nah, ini yang disebut direct holding dengan single subsidiary ya. Ini A berarti ambil dari sini ya, single subsidiary. Ini nggak begitu sulit karena kita sudah pelajari sejauh ini sebelum chapter 9. Ada lagi direct holding yang kedua yang disebut multiple subsidiaries ya, tampilannya kayak gini. Ya, tampilannya kayak gini. Ini mereka berarti nanti jadi satu grup ya, dan akan ada satu laporan keuangan konsolidasi. Jadi holdingnya itu terdiri atas induk, subsidiary A, B, dan C. Kalau ini kan holdingnya simple ya. Nah, ini holdingnya lebih banyak, anggotanya lebih banyak. Oke, direct holding, baik single maupun multiple, masih clear ya. Berikutnya adalah indirect. Nah, kalau indirect berarti tetap ada directnya, tetapi nanti ada indirectnya ya. Lalu indirect ini terbagi 2. Tadi yang saya sebut father, son, and cucu ya. Lalu ada yang namanya connecting affiliates. Yuk kita lihat. Indirect holding yang sifatnya father, son, and grandson, tampilannya adalah seperti ini. Ini sebenarnya perpanjangan dari perpanjangan dari single subsidiary ya. Single subsidiary kan parent ke subsidiary A ya. Nah, ini ke bawah lagi subsidiary A punya subsidiary B. Apakah mereka jadi holding? Nah, kita lihat. Parent ke subsidiary A itu punya hubungan direct 80%. Ya, hubungan direct 80%. Indirectnya dari parent ke subsidiary B adalah 80 kali 70. Berarti kalau ditarik garis ke sini nanti, berarti parent secara, tapi putus-putus ya. Parent secara tidak langsung punya kepemilikan ke subsidiary B 56%. Ya. Itu yang disebut indirect. Kalau direct berarti ada 2 nih, parent ke subsidiary A 80%, subsidiary A ke B 70%. Itu yang direct. Nah, yang indirect itu yang parent ke subsidiary B. Berapa indirectnya? 56%. Berarti mereka satu grup? Iya. Karena kepemilikan baik direct maupun indirectnya di atas 50%. Oke, itu
father son grandson. Masih clear lah. Yuk kita lihat yang B. Ini yang disebut connecting affiliates. Ya, connecting affiliates. Apakah subsidiary B, ya? Apakah subsidiary B itu pasti masuk sebagai holding? Kalau dia masuk sebagai holding berarti konsolidasinya terdiri atas parent A dan B. Tapi kalau B tidak jadi uh, apa? Tidak menjadi connecting affiliates, berarti hanya ada parent dan subsidiary A. Oke, silakan jawab di apa? Di kolom chat ya, kolom chat Meet itu. Parent ke A kepemilikan 80, berarti parent dan A pasti akan jadi satu grup dan bikin satu laporan konsolidasi. Bagaimana dengan parent ke B? Parent ke B bagaimana cara menentukan hubungan mereka, apakah satu grup atau enggak? Ada yang mau memberikan jawaban? Berapa sebenarnya kepemilikan A ke B? Makrea, A ke B itu berapa kepemilikannya? Kalau secara direct. Halo, Makrea ada di situ? Ada, Pak. Nah, kepemilikan A ke B secara direct berapa kalau dilihat di gambar ini? 40%, Pak. Oke. Kalau parent ke B? 20%, Pak. Oke. Tadi, sorry saya salah nanya, harusnya parent ke B ya. Parent ke B menurut Makrea 20%, betul ini ya. Berarti B ini jadi grupnya holding ini atau enggak kalau dilihat dari hubungan langsung atau direct? Kalau langsung kayaknya enggak sih, Pak. Enggak ya, karena masih di bawah 50. Sekarang, Iya. coba pakai logika father, son, and grandson. Parent ke B secara tidak langsung itu berapa persen? Secara tidak langsungnya 60%. 60 dari mana? Eh, Parent ke B secara tidak langsung, kalau pakai logika ini, ya, itu berapa kepemilikannya parent ke B secara tidak langsung? 60%, Pak. Hmm? Dari mana? 60%. Dari mana kamu ngitung? Salah. Ini dulu, saya balik ya. Berapa kepemilikan parent ke B secara tidak langsung? Wah, nggak dengerin berarti Makrea nih. Nggak dengar tadi ya, yang pertama. Enggak, Pak. Son, father, son, grandson, nggak dengerin ya. Oke, sekarang Jezlyn, Angelina. Ada di situ Iya, Jezlyn. Pak. Iya, Pak. Justin ini yang kemarin, oh bukan ya, beda. Gimana Jezlyn? Parent ke B secara tidak langsung itu berapa persen? 32%, Pak. 32%. Terima kasih ya. Berarti kalau langsung 20, tidak langsungnya 32. Berarti kalau di total, parent ke B itu adalah 20 plus 32. Dengan kata lain, 52%. Berarti kesimpulannya, kalau A udah pasti ya, dengan parent ini pasti satu grup. Nah, karena B, hubungan langsung 20 ditambah tidak langsung 32, menjadi 52%, berarti B juga masuk dalam holding. Ya, masuk dalam holding. Ada pertanyaan untuk apa nih? Connecting affiliates. Kalau father, son, grandson kan nggak masalah. Ada pertanyaan untuk connecting affiliates? Oke. Masih ingat, teman-teman masih ingat itu nggak? Non-controlling interest. Kalau controlling interestnya di sini kan parent. Kalau NCI, ya, itu kan berarti 100% kurangi controlling interest. Ya, sekarang saya nanya, berapa apa namanya? Non-controlling interestnya parent ke A? Parent ke A itu NCI-nya berapa? Farel? Farel Alvaro?
Halo, Farel. Siapa lagi nih? Reno, ada Reno situ, Ren. Romualdus Reno. Ada, Pak. Oke. Coba NCI kalau parent ke A itu berapa? Kurang tahu, Pak. Masih bingung sama materinya, Pak. Padahal NCI itu bukan bahasan hari ini loh. Non-controlling interest, saya ulang ya, 100% dikurangi kepemilikan controlling. Nah, coba tak jawab. Berapa ke NCI kalau controllingnya 80%? Berarti 20, Pak. 20%, gitu loh ya. Jadi diingat-ingat untuk NCI itu adalah total kepemilikan controlling ya. Lalu 100% kurangi kepemilikan controlling. Nah, kalau ini Reno, Sisan, parent ke B, NCI-nya itu berapa? 80. Dari mana 80? Pakai rumus yang tadi ya, Pak? 100 kurang 20 ya? Iya. Nah, tapi lihat loh, selain parent siapa yang memiliki B? Si A. Nah, berapa kepemilikan A? 40. Nah, berarti non-controllingnya berapa? 40 berarti. 40, gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Kamu lagi di luar, dah? Iya, Pak. Ini lagi cari makan, Pak. Oh, mantap. Oke. Terima kasih, Reno. Nah, sekarang ya, kalau ditanyakan berapa NCI dari NCI indirect dari parent ke B. Tadi udah dijawab Reno, NCI direct dari parent ke B adalah 40%. Berapa NCI indirect dari parent ke B? Total. Udah pasti parent ke B ya, tadi NCI direct-nya 40. Sekarang cari berapa NCI indirect dari parent ke B. Ada yang mau memberikan jawaban? Kevin, ada Kevin Hartono? Ada, Pak. Kamu di mana? Masih magang apa? Semester depan, Pak, magang. Oh, oke. Berarti bisa menjawab harusnya. Gimana? Berapa kepemilikan indirect dari NCI parent ke B? Kalau direct tadi udah dijawab sama Barusan ini masuk kamar tadi. Masuk? Masuk kamar. Barusan masuk kamar lagi. Berarti tadi kamu ninggal saya? Tadi habis mandi, Pak, soalnya. Oke. Saya itu juga manusia ya. Jadi mending kalau nggak bisa fokus ya nggak usah masuk ya. Nanti saya nanya. Stefani Wiono ada? Halo, Stefani Wiono? Ada, Pak. Oke. Pertanyaan saya, berapa kepemilikan NCI secara tidak langsung dari parent ke B? Yang indirect. Oke, sekarang kita lihat ya, saya ulang. Berapa tadi kepemilikan total dari parent ke B, baik langsung plus tidak langsung? 60 dan 52, Pak. 60 dan 52. 20 yang langsung. Oh iya, 20. 20 yang langsung sama 32 kan? Berarti totalnya berapa tuh? 52 ya? Iya, Pak. Oke, berarti kan gampang dijawabnya. Berapa kepemilikan NCI? 48, Pak. 48. Tapi 48 itu kan total. Iya. Ya kan? Nah, 48 itu total. Untuk yang direct tadi sudah dijawab Reno berapa? 60. 80. Enggak dong. Yang direct NCI ya, kita ngomong NCI ya. NCI kan. A ke B 40, parent ke B
60. Berarti punyanya NCI 40 secara langsung, ya kan? Betul ya? Iya. Oke. Sekarang coba lihat teman-teman. Parent ke A itu directnya 80. Berarti NCI-nya berapa? 20. Nah, 20. Ya kan? 20 kali 40% ketemu berapa? 32. 20 kali 20% kali 40%. 80. 80 apa 8? 8. 8 kan? Berarti totalnya kepemilikan parent ke subsidiary B, NCI, sorry, kepemilikan NCI dari parent ke subsidiary B, 8%. kan itu yang tidak langsung. Yang langsung tadi berapa? 20. Saya ulang ya. Langsung. Saya ulang, teman-teman coba fokus. Kepemilikan langsung A 40. Kepemilikan langsung parent 20. Berarti masih ada orang luar yang pegang 40. Itu adalah direct. Indirectnya adalah berarti parent ke subsidiary itu 80, berarti NCI cuma 20. Nah, 20% dikali 40% itu berarti 8. Tadi yang direct berapa? 40 kan? 40 tambah 8 berapa? 48. 48. Berarti pas ya. 52 kepemilikan parent, 48 kepemilikannya. 48 kepemilikan siapa tadi? NCI. Kalau parent itu CI ya, controlling interest, kalau NCI itu adalah non controlling interest. CI plus NCI itu 100%. Ada pertanyaan dulu. Kalau di sini gampang harusnya kalau pakai ini. Ya. Berapa NCI-nya parent ke A? Oh, 20%. Berapa NCI-nya A ke B? Oh, 30%. Ya kan? Nah, kalau ini tadi kepemilikan tidak langsungnya adalah 56%. Berarti harusnya NCI secara tidak langsung 44%. Ya kan? 44%. Itu caranya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu yang indirect holdings. Sekarang ke mutual holdings. Ya, mutual. Kalau mutual itu berarti saling memiliki. Kayak kita ya. Saya memiliki Anda, Anda memiliki saya gitu ya. Oke, kita lihat. Bisa parent mutually, bisa connecting affiliates. Jadi kayak gini, tapi saling memiliki. Oke. Yuk. Nah, parent punya sahamnya subsidiary 80%. Ya, punya sahamnya subsidiary 80%. Subsidiary punya sahamnya parent 10%. Ya, berarti NCI-nya parent, kalau subsidiary punya 10 berarti yang beredar di luar itu 90% sahamnya parent. Kalau ini berarti 20% beredar di luar. Ya, saling memiliki. Nah, ini kan sama kayak tadi, apa? Connecting affiliates. Cuma ini connecting affiliates yang mutually owned, ya, saling memiliki. Oke, sama aja sebenarnya kalau ditanya berapa secara tidak langsung parent ke B. Nah, 80 kali 30. Ya, berarti 80 kali 40 berarti 32. Ditambah 20 berarti 52 yang langsung. Berarti totalnya adalah 52. Ya kan? Tapi kalau NCI, nah NCI berarti ini 80, berarti NCI-nya 20% kali 40% ditambah dengan 100 kurangi 40 plus 20. Berarti 40 plus 8. Bagaimana dengan kepemilikan parent ke A? Ada yang bisa jawab berapa kepemilikan parent ke A secara total? Sharon, Natasha ada? Iya, Pak. Oke, Sharon, coba dijawab. Ini gampang. Berapa kepemilikan parent ke A secara total? Secara langsung. 80, Pak. 80. Clear ya? Nah, sekarang bisa nggak jawab? Parent ke A secara tidak langsung itu berapa? 20. Gimana ngitung 20-nya, Sharon? 100 dikurangi kepemilikan. 100. Nah, itu NCI, Sharon. Saya masih nanya. Parent atau induk ke anak secara tidak langsung itu berapa?
Logikanya itu sama kayak tadi pakai apa? Father, son, grandson. Berapa kepemilikannya parent ke B? 20 ya. Berapa B ke A? 20. Berarti kalau parent ke A secara tidak langsung berapa? 20% kali 20% berapa, Sharon? Mana dia? Masih di situ? Sharon Natasha? Wah, masuk. Ada 2 ini ya. Sharon, saya ulang, Sharon. Parent ke A tadi berapa secara langsung? 80, Pak. 80. Kalau secara tidak langsung itu berarti gimana cara ngitungnya? Parent ke A tapi tidak langsung. Berarti parent kemana dulu? Kalau ini kan Ke B dulu, ke B dulu. Berapa persen itu? 20. Oke. Terus dari B ke A, berapa persen itu? 20, Pak. Nah, berarti tidak langsung parent ke A itu berapa persen? 20% 40. dikali. Masuk 20% kali 20%? 4, Pak. 4. 4. Berarti sekarang bisa jawab. Secara total, parent memiliki A berapa persen? Secara total. Langsung tadi berapa? 80. Tidak langsung tadi berapa? 4. Berarti 84, Pak. Berarti 84. Gitu ya, Sharon, clear ya? Baik, Iya, langsung Pak. tidak langsung di total itu jadi kepemilikan dari parent ke subsidiary. Kalau ke B, ya kira-kira B ini juga grup atau enggak? Ya, apakah B ini grup atau enggak? Ada yang bisa jawab? Parent ke apakah B ini termasuk holding yang sehingga dia juga harus dibuatin konsolidasi? Nah, caranya berarti Anda tambahin kepemilikan langsungnya yang 20 ditambah dengan 80 kali 40. Sama kayak tadi kan, 32 berarti B juga masuk yaitu 52. Ya. Ada pertanyaan mutual holdings yang connecting affiliates mutually owned. Kalau yang 20% di bawah ini hilang itu yang tadi, connecting affiliates, ya. Kalau ini kan sudah saling memiliki antara A dan B. Berapa, sekarang coba Anda hitung, berapa kepemilikan NCI ya dari parent ke A? Berapa kepemilikan NCI dari parent ke A? Tadi sudah dibantu Sharon untuk menghitung kepemilikan parent ke A secara controlling interest. Kalau NCI? 16. Nah, apa? Ini Makrea ya? Iya, Pak. Oke, Makrea langsung tuh. 100 dikurangi berapa tadi? 80? 84. Tapi bisa nggak kita hitung pakai gini? Berapa NCI-nya parent ke A secara direct? 80. NCI yuk. NCI 20. 20. Sekarang berapa NCI-nya parent ke A secara tidak langsung? 96. 96 dari mana? Kan tadi 4%. Jadinya kalau dikurangin 96. Ini kan tadi 20%. Tadi jawabannya berapa? 16 ya? Tadi 16 toh? Total, secara total tadi kan kalau di Sharon tadi kepemilikan CI adalah 84. Berarti NCI-nya kan 16, betul? Iya. Nah, berarti ini sudah 20. Berarti kurangi 4%. 4%-nya itu dari sini nih. 20 kali 20%. Kenapa dikurangi nggak ditambah? Karena di sini kita bukan 20 ini kan minoritas toh. Kita yang minoritas, betul ya? Iya. Teman-teman. Berarti yang di luar kita itu justru yang mayoritas. Berarti ketika kepemilikan kita lebih kecil, ya, justru kita NCI-nya. Berarti kalau di sini NCI-nya 20, ya, ini dikurangi dengan 20% kali 20%.
itulah kepemilikan NCI dari parent ke A secara total. Ya, saya ulang ya. Berapa kepemilikan parent ke A secara total? Terdiri atas 80 ditambah dengan 20 kali 20. Berarti 20 kali 20 itu dapat 4, totalnya 84. Berarti logikanya NCI itu harusnya 16. Dari mana dapatnya 16? NCI-nya berarti di sini 20, karena 100 kurang 80, 20. Tapi ketika ke kanan 20% kali 20% dapat 4, itu justru dikurangi atau mengurangi 20. Ada pertanyaan dulu. Sebenarnya kalau baca bukunya lebih enak. Ya, bukunya jauh lebih walaupun sekali lagi tidak terstruktur seperti AKM, ya, seperti AKM. Ada pertanyaan? Kayaknya semua udah ya. Secara tidak sengaja semua sudah mulai dari direct yang ada single dan multiple, ya, atau apa tadi? Iya, multiple. Indirect tadi ada yang father, son, grandson sama connecting affiliate. Kalau mutual holdings itu ada yang mutual holdings biasa, ada yang connecting affiliates, ya. Oke, yuk kita mulai masuk kasus. Pelan-pelan aja. PTP parent, ya, beli 80% PT subsidiary atau anak. Sementara anak beli 70% saham grandson, ya, PTT di sini. Kedua transaksi tersebut, baik 25 maupun 26, itu didasarkan pada fair value, di mana fair value-nya sama dengan book value, berarti nggak ada masalah. Tidak ada goodwill, ya, tidak ada goodwill. Berarti gambarnya kayak gini. Indirect holdings yang parent, yang father, son, and grandson. Bentar ya. Oke. Nah, ini kondisinya per 1 Januari 2026. Segera setelah S membeli T. Ya. Jadi kalau selama 2025 kan masih P membeli S. Itu bahasan kita sebelum hari ini. Nah, mulai dari 1 Januari 2026 S membeli T, ini kondisinya. Ya, ini diketahui. Ya, ini diketahui. Ya. Kondisinya seperti ini. Nah, di tahun 2026 sendiri, ini adalah kondisinya. P punya income 100, dividen 60. S 50-30, TOI 40-20. Ya. Oke, jadi di atas ini adalah kondisi laporan keuangan. Dalam hal ini adalah neraca atau statement of financial position. Yang bawah adalah income dan pembagian dividen. Nah, S buat jurnal apa tuh? Ya, waktu dia memperoleh dividen dari si T. Ya kan? Ini kan jurnal equity method biasa ya. Equity method di AKM maupun di awal-awal kita belajar AKL. Oke. Terserah. Oke, ini jurnal untuk pengakuan dividen yang diterima oleh S dari T. T bagi dividen 20.000 kan? Berarti 20.000 dikali kepemilikan S ke T. S ke T tadi 70%, betul ya? Nah, nih. Sementara T juga punya income 40, berarti kan investmentnya S nambah. Investment S ke T itu nambah sebesar 70% kali 40.000. Equity method punyanya S, ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lihat ya. Kita duga. Kalau S sudah buat jurnal, berarti P buat jurnalnya gimana? P itu berarti mengakui 80% kali 30
itu berarti nanti cash to investment. Terus mengakui income 80% kali 50, itu berarti investment to income, benar nggak? Cash to investment 30.000 kali 80%, ya, 30.000 kali 80%. Kemudian, nah ini yang agak apa? Yang agak P ketika ke mana? Ketika ke S untuk ngakuin income itu tidak secara langsung 50 kali 80%. Ya, nggak secara langsung. Jadi pelan-pelan. Ayo. Ini tadi S ke T. Ada pertanyaan dulu S ke T. S itu berarti mengakui dividen yang atas, yang bawah mengakui income-nya T. Sesuai kepemilikan 70%. 20 ini dividen, 40 ini income. Ya, S ke T. Bagaimana ketika P ke S? Karena P kan tadi memiliki S 80%. Sementara S ada income 50 dan dividen 30. Nah, ini cara menghitung income in T. Kita masih di SON ya, di S. Menghitung income in T ya berarti investment awal 105. Ini kan. Waktu S beli T 105 ditambah dengan atau dikurangi 14 ditambah dengan 28. Jadi yang merah ini less ya, mengurangi. Berarti investment in T yang ada di SON akhirnya atau di 2000 berapa tadi? 2026 itu jadinya 119.000. Kalau income-nya, berapa income from T yang dicatat oleh SON? Atau berapa total income yang dicatat oleh SON? SON itu punya income 50 ditambah dengan income dari T yang 28 ini berarti total income-nya sekarang jadi 78. Ya. Income-nya SON sendiri 50 ditambah income from T yang ini nih di kredit 28 jadinya total income-nya SON adalah 78. SON selesai. Bagaimana dengan P? SON ini kan anak ya, P-nya itu yang father. Nah, untuk father ketika dia dapat apa tadi? Dividen sama tadi ya, 30.000 kali 80% yang ini. Ya, yang bawah nih 30.000. Nah, sementara untuk investmentnya itu bukan 50.000 dikali 80% tapi 78.000 kali 80%. Ya. Nih, net income-nya SON kan 78 kan? Bukan hanya 50 kan? Karena ada tambahan dari TOI 28. Berarti 80% kali 78. Oke. P selesai. Berarti P berapa investmentnya Insan? Yuk kita lihat dulu. P mengaku investment Insan 200 saldo awal. Terus kurangi 24. Terus ditambah 62 400. Inilah hasilnya. Berarti investment Insan akhir 2026 adalah 238 400. Ya. Berapa income from Sun? 62 400. Berapa income-nya P? 100. Berarti total income-nya P adalah 162 400. Nah, ada pertanyaan? Kita masih satu-satu ini belum konsolidasi ya. S sendiri, P sendiri. Kita belum lihat konsolidasinya. Ada pertanyaan? Nah, untuk menentukan berapa sebenarnya net income yang dikonsolidasi, itu harusnya nilainya sama kayak total net income-nya P. Coba kita lihat. Separate earnings-nya P adalah 100. Nih. Ini kan 100.000 ya. P sendiri itu punya income 100.000. Lalu ya, P juga berhak mengakui income-nya S yang 50.000 tadi sebesar kepemilikan. Ya, 80% kali 50.000. Tapi P juga berhak mengakui income-nya T. T tadi income-nya berapa? 40.000. Berarti P itu
Tadi kepemilikan tidak langsungnya kan 80 kali 70. Berarti 56% kali 40.000 atau berapa tuh? 22.400. Berarti total net income dan yang akan dikonsolidasikan ya 162.400. Ada lagi cara hitung yang lain. Nanti pasti akan ketemu angka yang sama, yaitu 162.400. Gimana caranya? Yang atas ini gampang. Tinggal di total ada. Di total aja berapa earnings mereka secara konsolidasi. 100 berapa nih? 100 tambah 50 tambah 40. 190 kan? Itu total earnings-nya mereka. Nah, kurangi dengan kepemilikannya NCI. Ya, kurangi dengan kepemilikannya NCI. Kalau tadi S ke T kepemilikannya adalah 70, berarti NCI punya kepemilikan 30. Jadi NCI itu ngakuin 30% dari 40.000. Clear ya? Oke. Bagaimana dengan PKS? NCI-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Makrea mungkin. Berapa NCI-nya PKS secara persentase? PKS berapa direct-nya? Makrea ada? Ada, Pak. Nah, 80 kan? Berarti berapa NCI-nya PKS? 20, Pak. 20. Makanya ini 20 dari PKS dikali 50.000. Oke, sekarang makrea lagi. Kalau A atau apa P ke T itu secara tidak langsung tadi berapa? Maaf, Pak, bisa diulang tadi P ke T secara tidak langsung berapa tadi? P ke T. P ke T berapa tadi? Lupa, Pak. Jadi gini. P ke T itu kan ini. 80 kali 70, ya kan? Iya. Nah, berarti kalau NCI-nya berapa ini? NCI yang atas kan 20. Betul ya? Nah, 20 kali 70. 80 ini kan punya P, berarti NCI-nya 20 ya. Udah, berapa kepemilikan NCI ke T dari P? Ya, dari P ke T NCI. 20% kali 70. Makanya di sini 34. Makanya di sini ya, mana NCI tadi ini? NCI dari atau indirect NCI ke T itu adalah 20 ini dari 100 kurangi 80. Karena kan P ke S 80, berarti NCI-nya 20%. 70 ini yang kepemilikan dari S ke T. Itu NCI-nya. Berarti kalau dapat NCI NCI-nya segitu, ya kurangi aja dengan CI. Total CI-nya adalah berapa tuh? Total CI-nya 190 ya. Sementara NCI-nya 27.600, berarti ya berapa income-nya CI? Ya, income-nya CI itu adalah 162.400. Ya. Logikanya gini sekali lagi. Grup ini punya income kalau di total 190.000. Tapi ada yang pihak luar, yang NCI tadi, itu punyanya 27.600. Berarti grup ini hanya mengakui income yang dikonsolidasi yaitu 162.400. Nah, ini tampilannya ya. 162.400 ini punyanya parent ya. Sisanya punya NCI 15.600 tambah 12. Kalau di total itu adalah 27.600, sama kayak ini. Ada pertanyaan dulu? Ini income-nya masing-masing seperti soal tadi 150 dan 40. Ini ya, 150 40. Oke. Terus alokasi income-nya si T. T itu kan miliknya S. Berarti kepemilikannya S ke T 70% dikali 40.000 ini berarti 28.000. Ya, 28.000. Terus alokasi income-nya S ke P.
S tadi kan 78.000 kita lihat ya, kali 80%, 62.400. Nah ini dihapus, ya ini dihapus jadi 0. Nah, berarti Anda total aja atau Anda summarize ke bawah, nanti ketemu angkanya masing-masing. Ada pertanyaan? Saudara-saudara, kalau buat apa namanya, buat jurnalnya ini berarti NCI share di debit, ya, sementara NCI di kredit ini, NCI di kredit yang ini. Bedain ya, atau diingat-ingat ya. Kalau ada akun NCI itu saldo normalnya di kredit berapa nih? 27.600. Nah, berapa saldo lawannya, yaitu NCI share. NCI share di debit 15.600 tambah 12 kan sama 27.600. Itu ya. Ada pertanyaan. Jadi NCI share ini sama kayak kalau buat parent itu namanya income from subsidiary. Sementara NCI itu sama kayak investment in subsidiary. Ingat-ingat itu ya. Ada pertanyaan? Ini kertas kerjanya, ya. Kertas kerja konsolidasinya yang angka-angkanya didapat dari di depan. Khusus untuk yang apa namanya? Yang ada di sini kan ada di depan ya, dapat 1, 6, 2, 4 itu ada semua di depan tadi. Nah, di sini ABCD-nya udah saya buatin jurnalnya di sini. Ini yang A, hijau ini maksudnya dia langsung dihabiskan. Ya, dia langsung dihabiskan. Sehingga income from toy kalau kita lihat di sini, mana A? Income from A ini. Yang atas ya, income from T ini. 28 langsung dihabiskan sehingga di kanan 0. Ya. Nah, 8. Terus yang B yang dihabiskan itu return earnings, dan masih ingat ya, return earnings dan capital stock-nya subsidiary pasti hilang. Yang muncul hanya return earnings dan capital stock-nya parent. Makanya punya T dihapus. Ya. Ini juga dihabisin income from Sun. Ini punya S yang dihapus. Ya. S. Kalau bingung dari mana, lihat kertas kerjanya tadi ya. Lebih lengkapnya kertas kerja yang kayak gini tuh ada di buku. Ini kan cuma saya potong. Oke, yang E. Nah, ini yang E berarti tadi ya, NCI-nya itu di apa? NCI-nya diakui 96 dan 6.000 ya, sementara NCI share-nya tadi yang ada yang muncul di depan tadi 15.600 dan 12.000 tuh ya, itu diakui juga di consolidation entries A. Oke, indirect holdings yang father, son dan grandson selesai. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita masuk ke apa lagi namanya tadi, connecting affiliate. Oke, sekarang kita masuk ke indirect holdings yang connecting affiliate. PTP 70 ke S dan 60 ke T. Sementara S ke T itu 20%. Gambarnya kayak di bawah. Waktu terjadi transaksi, diketahui investment in S yang ada di P ini, ya, ini angka-angkanya. Oke, ada goodwill, ya, saldo akhirnya 183.400. Oke, ketika 2013 P membeli S, ini informasinya, ya. Ketika 2016 ya, P membeli T, ini informasinya. Ini P beli T, ini P beli S, ini S beli T, ya. Nah, sekarang kita masuk 2018, ini kan 13, 16, dan 17. Di 2018, masing-masing itu punya earnings dan dividend seperti ini. Jadi ini masih diketahui ya, mulai dari depan ini, gambar ini, sampai informasi ini masih diketahui. Termasuk dalam earnings-nya P yang 70 ini, ada unrealized gain. Masih ingat unrealized gain? Dia jual tanah
ya, tapi belum, atau nilai tanahnya itu belum dilunasi. Dan ada selisih antara harga beli dengan nilai yang diakui. Ya. Nilai yang diakui mungkin 80, tapi belinya 70, berarti kan ada selisih 10. Oke, berarti dalam 70 ini, yang realisasi 60, yang unrealized 10. Clear ya? Termasuk dalam separate earningnya sell yang 35, itu ada unrealized profit 5.000. Dari transaksi apa? Dia jual 15.000 kepada T. Ya. Oh sorry, dia jual ke P. Jadi S ke P dia jual nilainya 15.000, dia dapat profit 5.000. Ya. Jadi inventory itu nilainya 15.000, profitnya 5. Dan saldo dan inventory yang dijual S ke P itu masih ada di P. Ya, masih ada di saldonya P. Saldo inventory-nya P. Ada pertanyaan dulu soalnya? Yang diketahui ada pertanyaan dulu. Oke. Separate earnings tadi 70, 35, 20. Oke. Nah, ingat tadi ada unrealized profit. Berarti kita cari yang realized profit. Unrealized profit yang satu itu adalah 10.000, ya. Satunya lagi adalah 5.000. Kurangi dulu. Ya. Sehingga kita ketemu earnings yang realized. Oke. Nah, P itu memiliki S tadi berapa persen? Ini apa ini? Allocate ties income to P. P memiliki T 60, makanya ini 60% ya dikali 20.000 dapatlah 12. Ya kan? Kalau 20 ini dialokasi ke S ke T itu berapa tadi? 20%, berarti 20% kali 20.000 dapatlah 4.000. Ya kan? Dapatlah 4.000. Nah, sama kayak tadi, berarti ini di kanannya dihapus, ini juga di kanannya dihapus. Ya, di tempat pemberi income-nya dihapus. Ini kan income dari T, berarti di T dihapus. Income dari P di T dihapus. Nah, sementara P ke S itu berapa? 70%. Ya. 70%. Oke, ini ada hitungannya sebenarnya nggak langsung. 70% ditambah dengan 30. Sorry, dikali dengan 30.000. Itu kan cuma 21.000. Ya. Sebentar, 21.000. Berarti ada tambahan 2.800. Ya, ada tambahan 2.800. Harusnya saya tulis ya. Sebentar. Ini itu sekali lagi adalah 70% punyanya S yang 30.000, berarti 21.000 ditambah dengan 2.800. Sebentar. 2.800 itu didapat dari ratus. Bentar ya, karena kalau tidak dapat, bentar saya lihat bukunya. Direct mutual, oh ini belum. Masih di atas. Nah ini 23.800 itu diperoleh dari, bentar saudara-saudara, saya lupa tadi mau. 70, 35, 40, oke. 70 kali 30,
1. Oh, tidak ada ya. Ada yang bisa carikan 2.800 itu dari mana? Kalau ini gampang, sekali lagi, itu adalah 20% kali 20.000. Kalau 12.000 ini berarti 60% kali 20.000. Nah, sekarang yang 30.000 ini punyanya P itu 70%. 70% kan 21.000, berarti masih ada selisih 2.800. 2.800. Mungkin dari tambahan 4.000 itu Pak, yang kepemilikan tidak langsung karena menambah earning punya S itu sebanyak 4.000 dan kepemilikan tidak langsung 70 kali 20% sehingga 70% kali 4.000 7.800. 4.000 yang mana ini? 4.000 yang Yang dimiliki oleh S ke T ya? iya Pak. Lalu P Sebentar. punya indirect holding ke T sebesar 14%. 70 kali Jadi 12. Oke, 14% dikali 4.000. bukan, kalau 14% dikali yang tadi 20.000, tapi dalam kasus ini karena sudah ada perhitungan S dari ke T sebanyak 20% kali 20.000 yaitu 4.000, lalu P memiliki 70% S sehingga ketika earningnya bertambah 4.000 maka 70% dikali 4.000 2.800. 70% kali 4.000. Kalau secara secara angka memang pas ya. Oke, sementara karena di bukunya juga tadi saya kayaknya sudah dapat dan saya detilkan kok, nggak ada di belakang. Tapi logikanya masuk sih ya. Jadi tadi 70% kali 30 berarti 21.000 ditambah dengan 70% dikali 4.000, betul ya tadi ya hitungannya, 70% dikali 4.000 karena dia punya kepemilikan secara tidak langsung ke T ya. Oke, tuh sehingga kalau dilihat di sini ya, controlling interest punya income 95.800, berarti nanti kalau dikonsolidasi digabung mereka punyanya segini. Punyanya NCI berarti 14.200 ya. Berarti total income-nya harusnya coba ditambah ini, 95.800 tambah 10.200 itu berapa? 96 tambah 10 berarti 106 tambah 4 120 ya, 120.000 ya, betul ya, 95 96 106, oh 120 pas ya, 120. Nah, ini berarti 60 ya tambah 30 ini masih 110 ya. Oh ini dikurangi apa? Unrealized profit ya, dikurangi unrealized profit. Oke. Ini jurnalnya S ya, ketika mengakui dividen 10% kali sebentar. S ke T kepemilikannya 20%, berapa dividen yang didapat? Berapa dividen yang didapat? 10.000. Oke, dari situ dapatnya 10.000 kali kepemilikan yang 20%. Ini ya. Terus income-nya T itu 20.000, betulkah? Ini ya, 20.000 kali kepemilikannya S ke T yang 20%. Nah, ini jurnalnya. Ada pertanyaan? Jurnalnya S ke T. Sekarang jurnalnya, oh kita hitung dulu berapa investment in T. Investment in T adalah 40.000. Dari mana dapatnya? Dapatnya itu dari 38.400 saldo awal investment in T, terus dikurangi 2.000 berarti 36.400, terus ditambah 4.000 berarti 40.400. Itu S ya, hubungannya dengan T. Terus net income-nya S berapa? Net income-nya sendiri kan 35 ya.
Jadi kalau mau ngitung total income termasuk yang unrealized, tapi ketika mau mengalokasi itu harus yang realized. Berarti 35 ditambah income from T tadi. Ini 4.000. Berarti totalnya adalah 39.000. Oke, jadi kalau ditanya berapa investment in T dari yang ada di S? Ini. Berapa income from T yang ada di S? Ini jawabannya. Bagaimana kalau yang P? Ya, P. P itu punya income, punya kepemilikan ke S langsung 70%. Berarti 39.000 kali 70%, 38.400. Tapi tadi kan ada unrealized profit 5.000 ya. Unrealized profit 5.000. Cuma 5.000-nya ini kalau kita baca itu adalah penjualan inventory ke T, ya kan? Sementara kepemilikan T ke S 70%. Makanya 70% dikali 5.000. Oke. Lalu tadi ada unrealized gain. Ya, unrealized gain. Nih, 10.000. 10.000 itu punyanya P. Ya berarti 100% yang diakui. Ya, maksudnya diakui ini sebagai pengurang. Ini kurang maksudnya ya. Ini kurang. Nah, berarti 38 kurang 3 kurang 10 dapatlah income from S 13.800. Ya, 13.800. Kalau apa namanya? Jadi jurnalnya jadinya kayak gini. Ini mengakui pembagian dividen dari S tadi 20.000, betul nggak? Dividennya S 20.000. Nih. Sementara kepemilikannya 70%, berarti 70% dikali 20.000. Ini tadi sudah dihitung di depan 13.800. Ya, investment to income. Kalau ini P ke T. T tadi berapa? Dividen yang dia bayar. T 10.000. Berapa kepemilikan P ke T? Pemilikan P ke T itu 60%. Berarti dia mengakui 60% dikali 10.000. Dengan kata lain 6.000. Ya. Berapa investment to income? Ya, investment in T to income. Itu 12.000 ya. Jadi investment to income 12.000 itu yang ini ya. P ke T-nya yang 12.000. Oke, sehingga P untuk ngitung berapa investmentnya in S, ini caranya ya. Saldo awal yang 183.400. Nah, tadi saldo awal 183.400 ini saldo awal. Lalu dikurangi dengan investment income yang 13.800. Nah, ini. Oke, terus ditambah ya karena di debit, dikurangi dividen yang 14.000. Ya, dikurangi dividen yang 14.000. Jadi tambah 13 kurangi 14. Sehingga saldo akhirnya 183. Kalau investment in T, awalnya 115.200. Mana dia? Nih. Investment in T. P, investment in T. Oke. Nah, terus kurangi 6.000 ditambah 12.000. Ya. Sehingga kalau berapa investment in T yang ada di P, ini jawabannya. Kertas kerjanya ada di sini ya, dan saya nggak sempat buatin ininya ya. PPT-nya saya langsung copy dari buku. Inilah jurnal-jurnal konsolidasinya berdasarkan huruf-huruf yang ada di sini. Oke, indirect holdings B selesai. Sekarang mutual holdings. Berarti dari 6 tadi kan ada 3 per 3 ini ada 2 ya. Sudah 4 kita selesaikan. Sekarang mutual holdings. Mutual holdings itu ada parent
parent mutual holdings, ada yang satunya apa? Connecting affiliate mutual holding ya. Oke. Ketika membahas mutual holdings, kita akan melihat kalau kita lihat lagi gambarnya ya. Mutual holding itu ada dua, tadi yang disebut sebagai parent mutually owned, itu berarti ada sahamnya parent yang dimiliki oleh subsidiary. Ada lagi yang namanya connecting affiliate. Nah, jadi ini sama kayak indirect tapi ditambah dengan saling memiliki. Ini bisa juga nanti B ke parent loh, atau A ke parent. Itu makin rumit nanti ya. Oke. Nah, ketika parent mutually owned, itu berarti ada saham parent yang dimiliki oleh subsidiary. Ya kan? Ada saham parent yang dimiliki subsidiary. Jadi gambarnya kayak tadi ya, A ke B. A punyanya parent memiliki anak, tapi anak juga memiliki induk. Nah, itu yang A. Kalau yang B, subsidiary stock itu saling memiliki. Ya, saling memiliki. Kayak tadi parent punya subsidiary A dan B. Nah, subsidiary A dan B ini saling memiliki. Itu yang disebut subsidiary stock mutually held. Oke, kita lihat dulu yang A. Ketika anak juga punyanya atau juga memiliki induk. Subsidiary punya 10% sahamnya parent. Parent punya 90% sahamnya subsidiary. Ini bukan berarti harus 100% ya. Ini berarti sahamnya parent itu dimiliki NCI 90%. Sementara sahamnya subsidiary dimiliki NCI itu 10%. Ya. Saham yang beredar yang 10% dan 90% itu tidak akan dipakai untuk tujuan konsolidasi. Nah, gambarnya kayak gini. Ya. Oke. Nggak mesti 90 tambah, nggak mesti kepemilikan P ke S dan S ke P itu 100 loh ya. Kayak tadi contohnya kan nggak pas 100 mana tadi. Ini contoh awal supaya tidak salah supaya tidak, nah ini kayak ini kan 80 plus 9 plus 10 enggak 100. Ini kebetulan aja 90 plus 10 adalah 100%. Oke, ini gambarnya ya, yang A. Untuk yang A ini ada dua pendekatan. Bisa pakai pendekatan treasury stock. Nah, masih ingat treasury stock ya? Apa itu treasury stock? Joshua Ozase, namanya bagus. Jos ada di situ, Jos? Ada, Pak. Oke, lagi di rumah atau di luar? Lagi di rumah, Pak. Iya, tenang soalnya. Jos, apa itu treasury stock? Masih ingat nggak? Saham kayak apa? Nggak begitu ingat, Pak. Untuk holding. Untuk holding ya. Yang lain, Fiona? Ada? Makasih ya, Jos. Fiona? Mungkin kalau perusahaan melakukan buyback saham, Bapak. Buyback saham. Nah, Fiona, kamu ini tax atau bisnis? Saya ITF, Pak. Oh, ITF. Terus waktu intermediate AKM dapat apa? Sahabat Bu Elisa. Iya, nilainya. Oh, A, Pak. Wah, kelihatan. Ya. Oke, jadi terima kasih Fiona. Jadi yang namanya treasury share atau treasury stock itu berarti saham yang kita terbitkan untuk dapat modal, terus kita beli lagi. Nah, berarti kalau nanti mutual holdings ini pakai treasury stock, ketika tadi ya gambarnya ya, P beli S atau punya S 90%, S beli P 10%. Kalau P dan S ini nggak gabung, nggak masalah. Tapi kalau gabung, nah itu berarti logikanya ya, ada saham yang dibeli ulang oleh grup ini atau holding ini. Masuk akal ya, itu yang disebut treasury stock approach. Oke, kalau konvensional berarti ya yang biasa, tidak pakai logika treasury stock. Kita lihat dulu yang treasury stock approach. Saham parents yang dibeli oleh subsidiary, tadi yang saya sebut, itu dianggap
sebagai treasury share dalam laporan keuangan konsolidasi. Berarti logikanya gini, dari 100% ya saham yang dijual oleh P, ya, ada 10% yang treasury dari POV-nya holding, dari POV-nya konsolidasi. Tapi kalau dari POV-nya S, ya bukan treasury dong, ini investmentnya S ke P kan, itu ya. Akun investment dalam laporan keuangannya S itu pakai cost basis, ya. Jadi dia beli berapapun angka harga saham di 31 Desember dia nggak akan sesuaikan, dia akan selalu pakai cost, ya. Nanti dalam laporan keuangan konsolidasi, ya kita lihat nanti ya, itu akan dikurangi sebesar cost dalam equity, ya. Jadi equity-nya konsolidasi itu akan berkurang sebesar akun investment, ya, investment dalam saham tadi. Investment pada P yang dicatat oleh S itu akan dieliminasi, ya, karena dianggap tadi treasury stock, ya, dalam laporan keuangan konsolidasi. Investment pada P akan menggunakan cost basis. Jadi akun investment pada induk yang ada di S akan pakai cost basis. Yuk, kita lihat soalnya. P membeli 90% S, ya, nilainya 540. Waktu S itu total asetnya, net asetnya adalah 600, ya. Jadi waktu net asetnya 600, yaitu 400 tambah 200, dia dibeli sama P 540. Sementara S membeli P itu 140.000, ya, saat capital stocknya 1 juta dan 400. Ini kok agak aneh angkanya, bentar ya, saya lihat. Mutual Holdings. Bentar, saya salah tulis soal. Mutual Holdings. Angkanya tadi terlalu beda jauh. Oke, 540, 400, dan 200. Oke, terus satunya 140, 1 juta dan 400. Oh benar, ya, 1 juta dan 400. Oke, lanjut ya, berarti tidak ada yang salah dengan soal. Ini trial balance per 31 Desember 2016. Ya, jadi akhir tahun. Ada asetnya P 1640, asetnya S 760, tadi ada capital stock ya, punyanya P 1000, punyanya S 400. Ya. Oke. Ini kertas kerja konsolidasinya, ya, kertas kerja konsolidasinya. Yang 54 dihapus dan 140 juga dihapus. Ini 54 dan mana 140? 54 dan 140 investment income 54. Sebentar. Ini dihapus, lalu juga ada NCI itu 6, ya, NCI-nya 6. Terus apalagi yang dihapus? Investment in S, sorry, ini yang 54 ya. Ini investment in S dihapus. Kok ini sih? Pointer pakai laser. Ini 54 ya. Itu tadi yang di depan, dan 540 dihapus semua. Nah, di 2017 masing-masing sudah punya income dan bagi dividen. Ya. Dan bagi dividen. Berarti S punya hak atas 60, P punya hak atas 40. Ini jurnalnya siapa? Jurnalnya, kalau investment insan berarti ini jurnalnya P ya. 40.000 kali 90%. Yang ini. Lalu 86.000. Ya. 86.000 itu berarti sebentar. Ada yang bisa tahu coba 86 dari mana?
Dari mana kita dapat 6.000 tambahannya? Nah, ini kan kepemilikannya 10%. Dan si siapa? Si P itu bagi dividen 60. Nah, dari situ dapatnya 6.000 ya. Kemudian nah 10%-nya tadi dihapus. Ya. Jadi income from sun yang 10%-nya itu dihapus. Oke. Tadi kan ada dividen. Ini kan 80.000 ditambah penghasilan dari dividen 6.000. Nah, yang 6.000-nya itu 60.000-nya itu dihapus kali 10%. Jadi 6.000-nya dihapus. Di sisinya kalau ini income from sun berarti di sisinya P ya. Ini jurnal penghapusan dividen tadi kalau pakai treasury kayak ini ya, income from anak to dividend. Sementara kalau pakai konvensional investmentnya yang dihapus atau investmentnya yang disesuaikan ya, investmentnya yang disesuaikan. Oke. Nah, ini kertas kerjanya Mutual Holdings yang tadi apa istilahnya, anak punya sahamnya induk ya, anak punya sahamnya induk. Saya belum selesai sampai Mutual Holdings yang kedua ya, nanti kita lihat dari slide-nya Pak Tony atau Pak Arya ya. Oke, kalau conventional approach itu berarti saham P yang dibeli S dianggap tidak lagi beredar ya, jadi tidak lagi dianggap outstanding ya, dianggap sudah kayak saham mirip-mirip disobek atau dibakar, nggak lagi beredar ya. Jadi kalau itu dihitung pakai conventional approach ya, umpama P punya 10 lembar saham, dibeli 2 sama S sama subsidiary, bukan berarti capital stoknya adalah 10 lembar kali berapa per lembar, enggak, dikalinya 8 kali berapa per lembar, karena 2 itu dianggap sudah nggak beredar ya. Itu kalau pakai konvensional. Yuk kita lihat konvensional dari atau bahasan berikutnya dari punyanya Pak Tony dan Pak Arya. Ini apa yang belum sempat saya siapkan apa pakai view ya, belum sempat saya siapkan slide-nya. Ini berarti kita lihat dari sisi subsidiary stock mutually held yang tadi A dan B saling memiliki ya. Kalau P ke A saling memiliki itu yang tadi namanya parent, sahamnya dimiliki subsidiary. Tapi kalau yang mereka saling memiliki si subsidiary disebut subsidiary stock mutually held. Kalau terjadi subsidiary stock mutually held ya, maka kita nggak pakai treasury stock approach ya, kita nggak pakai treasury stock approach, kecuali yang dipegang adalah sahamnya induk ya, baru pakai treasury stock approach. Ini P sih biasa ke S, tapi S dan T itu saling memiliki ya, saling memiliki. P punya 80% S nih ya, yang atas nih bisa ya, ini punya 80% S, dia belinya 260, waktu dia beli 2011 ada goodwill 25.000. S punya net asset totalnya 300.000 ya, 200 plus 100 waktu dibeli. S beli punya T 70%, nih. S beli punya T 70% pada harga 112, di mana goodwill-nya 10.000. T punya 150 net asset dan dia beli 10% punya S 40.000. Nih. T beli S 10% ya. Senilai 40.000. Net asetnya S
adalah 400. Dari tadi nggak ada ya net asetnya S ya. 300 waktu dibeli oleh P, 400 waktu dibeli oleh T. Oke. Nah, ini tampilannya. Ya, yang atas itu aset, bawahnya liabilities. Totalnya sama 1.100, 500, dan 250. Nah, dibagi seperti ini. Ya. Investmentnya in T itu 135, investmentnya in S itu 40. Ya, itu 40. Sementara P punya investment in S itu 336. Oke. Mana tadi P ke S? Ya. Oke. Kita lihat sekarang waktu dia beli 260.000 nih pertama kali. Sekarang sudah berapa nilainya di akhir tahun berapa nih? 2012 ya. Berarti dia kurangi dengan dividen ya. Ditambah dengan income dikurangi dividen di tahun 2011. Ada ya keterangannya 2011 ada bagi dividen. Intinya income dikurangi dengan dividen itu masih positif 32, makanya ditambah. Di tahun 2012 ketika income dikurangi dividen itu juga masih positif 48. Makanya ditambah semua tuh. Ya. S hanya di tahun 2012 yang dia dapat income melebihi dividen. Sehingga kita bisa lihat sekarang saldo akhir di 2012 untuk investment in S, in T, ya, baik dari P dan S, serta investment in S dari sisi T. Nah, di 2013, berarti 2011 dibeli, akhir 2012 angkanya sudah berubah. Di 2013, itu ada informasi ini kayak tadi ya. Masing-masing punya net income seperti ini, dan punya dividen seperti yang kita lihat. Nah, ketika bicara mutual holding yang kedua, itu kita pakai rumus. Mengalokasikan income-nya itu kita pakai rumus. Ya. Untuk parent, income-nya adalah logikanya berarti income-nya sendiri ditambah dengan kepemilikannya ke S. Nah, nih, 80% kan? Berarti income-nya sendiri ditambah dengan income dari dia ke S. Kepemilikannya adalah 80%. Nah, income-nya P tadi berapa sih? 112. Berarti rumusnya udah jelas. 112.000 tambah 0,8 punyanya S. Begitu juga S. S itu ke U berapa tadi? S ke bawah ya, ke T maksudnya itu. Atau ke U, itu 70%. Berarti income-nya sendiri ditambah 70%-nya U. Ya kan? Income-nya S sendiri berapa? 51. Itu 51.000 ditambah 70%-nya U. Kalau U atau T, nah, T itu berarti tadi income-nya sendiri 40.000 ditambah kepemilikannya ke S kalau nggak salah tadi 10%. Ya, nah, betul. Ini udah rumusnya nih. Nah, berarti punya S tadi yang ini 51 tambah 0,7 U. Ya, dimana U tadi itu 40.000 tambah 0,1 S. Ini yang suka matematika pasti langsung cepat. Ya kan? Sehingga punyanya S setelah dihitung itu dapatnya 84946. Punyanya U 40.000 tambah 0,1 S. Kalau S kita sudah ketemu sekian 84946, ya udah tinggal 40.000 ditambah 10%-nya. Sehingga U 48495. P tadi apa rumusnya? 112 tambah 80%-nya S. S-nya itu 84946, berarti 0,8 kali 84946. Ditambah punyanya P sendiri. Dengan demikian kita sudah punya ya income masing-masing, mulai dari P, S, dan U atau T. Ya. Nah, controlling share of consolidated net income sama kayak net income-nya si P yang 179.957 dikurangi dengan NCI
ya, yang ada di S. S itu kan 84946. Ya, 84946. Padahal kepemilikan di S itu 80% CI-nya. Berarti NCI-nya adalah, sebentar. Oh, gimana gambarnya tadi? Itu NCIDS ya. Gimana gambarnya tadi? Kita lihat NCIDS. Ini ya, kenapa dapat 10 dari sini saudara. P punya sahamnya S 80. T punya sahamnya S 10. Berarti orang luar punyanya 10% doang. Gitu ya. Dapat angka 10% di hitungan NCI-nya S. Ini ya, itu dari tadi. P ke S 80. T punya S 10. Berarti orang luar kan 10%. Ya. Berarti 84946 punyanya S kali 10%. Kalau NCI-nya T, kita dapat 48 ini ya. Dikali 30. Dari mana 30? Kita lihat lagi. NCI T ya. NCI-nya T. Ya, NCI-nya T. Dari 100% dimiliki set 70. Berarti betul. Luar tinggal sisanya 30%. Ya. Dari situ dapatnya 30% yang mana NCI tadi? Yang ini. Ya, sehingga separate income secara total ya itu adalah 203.000 ya, 203.000. Oke. Nah, ini hitungan saldo akhir masing-masing ya, bisa dilihat di sini. Kepemilikannya P ya, kepemilikannya P ke S tadi 80%, ya S ke T 70% dan seterusnya. Jadi bisa dikalkulasi berapa saldo akhirnya investment investment yang ada di P ya ini. Berapa punya Tom? Ya 40.000, dia nggak gerak. Wong dia bukan ini ya, dia pakai cost method tadi ya. Subsidiary selalu pakai cost method. Nah, di belakang kertas kerjanya. Ini kertas kerjanya agak beda dengan buku. Ya, karena sepertinya waktu Pak Arya dan Pak Tony buat masih pakai buku yang lama. Ini nggak usah dilihat nih, ini kan kita belum UAS. Sekali lagi saudara-saudara, kita sudah ketinggalan 3 ya. Jadi saya akan atur minggu depan, berarti harusnya kalau minggu depan kita ketinggalan 4, minggu depan kita belajar 2 ya, 2 chapter. Kalau seandainya kalau seandainya nanti cukup waktunya ada kelas tambahan minggu depan, saya kasih 2 lagi. Jadi pas. Kita minggu depan harusnya sama-sama dengan kelas Pak Arya dan Pak Tony, yaitu sampai chapter 13. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Saya tahu, saya paham ini sangat terbatas karena online ditambah dengan kondisi saya belum fit, jadi bisa jadi ngaruh ke cara saya menjelaskan ya. Semoga paling tidak ini kan direkam ya, nanti bisa belajar lagi dari rekaman dan slide saya atau buku bisa membantu. Itu ya. Terima kasih, selamat malam, boleh live. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Selamat malam.